Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Alia Akmah. Aku Suci Kofiolita. Aku Neta Yolanda Putri. Aku Syifa Rohadatul Aisy. Kami dari kelompok 2 Komunikasi Organisasi Akan melakukan praktik mengenai membuat pidato, rapat, dan wawancara. Berikut ini video dari praktik kita. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Sebelum kelompok kami melakukan praktik video wawancara, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari wawancara. Yang pertama itu ada Black and Champion. Di sini Black and Champion mengungkapkan wawancara adalah suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan suatu informasi dari salah satu pihak. Selanjutnya ada menurut Pares. Wawancara adalah interaksi paling tidak antara dua orang, satu pihak berperan dalam sebuah proses, dan satu pihak lainnya mempengaruhi respon yang lain. Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data. Oke, selanjutnya ada tujuan dan fungsi wawancara. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari wawancara. Yang pertama itu untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Nah, selanjutnya ada fungsi wawancara. Yang pertama, wawancara sebagai metode primer. Yang kedua, wawancara sebagai metode pelengkap untuk melengkapi atau memperdalam pemahaman yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan. Nah, yang ketiga, wawancara sebagai kriteria atau untuk menguji suatu kebenaran. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian wawancara beserta fungsi dan tujuannya. Sekarang teman-teman perlu tahu nih apa aja sih jenis-jenis wawancara. Nah, wawancara ini ada banyak jenisnya teman-teman. Mulai dari wawancara berdasarkan penelitian yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua ada wawancara berdasarkan cara pelaksanaannya yang terdiri dari wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan bebas. Yang ketiga ada wawancara berdasarkan jumlah narasumbernya yang terdiri dari wawancara individu, kelompok, dan konferensi. Yang keempat ada wawancara berdasarkan keterbukaan informasi yang terdiri dari wawancara tertutup dan terbuka. Nah, di praktik wawancara kali ini kita menggunakan wawancara jenis yang pertama penelitian kualitatif karena dialog yang bersifat interaksional. Yang kedua ada wawancara secara terstruktur karena menggunakan pertanyaan yang sama dan pertanyaan wawancara tersebut sudah disiapkan sejak awal. Yang ketiga, wawancara secara individu karena dilakukan oleh pewawancara dengan responden tunggal. Dan yang terakhir, kita menggunakan wawancara secara terbuka karena dalam wawancara ini tidak membatasi panjangnya jawaban responden. Nah, berikut video praktik wawancara kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, perkenalkan saya Bu Neta, saya selaku HRD di perusahaan ini. Oke, boleh disebutin nih kelebihan dan kekurangan diri Anda? Oke, untuk kelebihan sendiri, saya merupakan orang yang tekun dan disiplin akan waktu. Contohnya, pada saat saya mengikuti organisasi di sekolah maupun di UNIF, saya itu merupakan orang yang disiplin gitu kan. Di dalam organisasi saya dilatih menjadi orang yang tekun dan tepat waktu. Nah, untuk kelemahan saya sendiri, saya merupakan orang yang kurang teliti gitu. Biasanya saya itu ingin cepat mengerjakan sesuatu dengan cepat. Makanya biasanya itu hal-hal kecil itu tidak terlihat oleh saya. Namun untuk mengatasinya, saya biasanya minta teman saya untuk mengecek lebih lanjut. Terus apa aja nih yang diketahui mengenai PT Ruang Raya Indonesia? Oke, PT Ruang Raya Indonesia ini sendiri adalah PT yang bergerak di bidang teknologi. Lebih tepatnya, PT Ruang Raya ini tuh merupakan perusahaan terbesar teknologi di Indonesia karena sudah menyediakan dan melayangkan pendidikan berbasis web maupun aplikasi. Terus mengapa Anda memilih perusahaan ini untuk Anda bekerja? PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru sendiri itu memiliki misi untuk menyebarluaskan akses pendidikan ke seluruh pelosok negeri di Indonesia gitu kan. Nah, itu sejalan dengan visi misi saya. Saya juga suka sama dan tertarik di bidang pendidikan. Terus apa yang Anda ketahui mengenai administrasi perusahaan?
administrasi perusahaan sendiri merupakan hal-hal yang menyangkut mengenai baik itu pengarsipan, pengelolaan surat menyurat, hal-hal yang emang penting gitu bagi perusahaan itu sendiri. Apa yang membuat Anda yakin bisa menjadi staf administrasi yang baik? Saya sendiri sudah memiliki banyak pengalaman selama saya berkuliah dan saya bersekolah. Selama saya berkuliah, saya mengikuti himpunan mahasiswa yang dimana saya sendiri itu menjadi bendahara ataupun sekretaris. Nah, dalam hal tersebutlah saya terlatih dalam hal-hal pengadministrasian keuangan maupun pengadministrasian surat menyurat. Menurut Anda, seberapa pentingkah peran staf administrasi dalam suatu perusahaan? Menurut saya, staf administrasi itu merupakan memiliki peran yang sangat penting gitu, karena staf administrasi itu adalah orang di balik perusahaan yang bikin mengenai surat-surat, kontrak-kontrak, dan melakukan pengarsipan, itu semuanya adalah bagian administrasi. Mungkin terakhir ya, bisa nggak dijelasin kenapa perusahaan kami itu harus menerima Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau saya memiliki banyak pengalaman dengan terutama di dalam pengalaman administrasi. Oleh karena itu, saya yakin bahwa saya bisa untuk menjadi bagian dari perusahaan ini. Oke, jawabannya tadi baik ya, cukup. Semoga dapat diterima di perusahaan ini dan bisa bergabung di perusahaan ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Ibu. Nah, itu dia tadi video praktik kita mengenai pidato, rapat, dan wawancara. Semoga dapat menjadi contoh pengimplementasian yang baik bagi teman-teman semua. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.